Setiap orang pasti pernah mengalami fase terburuk di dalam hidupnya. Baik itu sedih, kecewa, frustasi, insecure, dan itu memang sangat manusiawi. Masalah datang bertubi-tubi seperti gelombang yang tidak pernah ada ujungnya. Belum selesai masalah yang ini, kita harus berhadapan dengan masalah yang itu. Hari ini masalah keluarga datang. Setelah masalah keluarga selesai, masalah pekerjaan datang. Dan begitu seterusnya. Terkadang, tantangan atau halangan yang tidak terduga mungkin menghadang kita. Dan kita mendapati diri kita stres, khawatir, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan beberapa hari kita tidak punya apa-apa, tidak punya motivasi, tidak ada kreativitas. Dan sekarang kita berada di fase yaitu kita mulai meragukan diri kita sendiri. Dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, seberapa banyak yang benar-benar kita akui? Kalau begitu banyak hal terasa amat menghimpit dan menyesakan, seberapa banyak yang kita sembunyikan? Anda berpikir Anda harus kuat dalam setiap saat. Anda berpikir bahwa Anda tidak boleh menangis untuk mengakui bahwa semua lagi tidak baik-baik saja. Anda berpikir Anda harus terlihat tegar untuk menghadapi semua masalah ini. Tetapi, tahu nggak bahwa Anda hanya berpikir untuk orang lain atau terlihat untuk orang lain, tapi selalu menomorduakan diri Anda sendiri. Padahal, diri Anda lah yang lagi terluka dan lukanya harus sembuh. Bukan luka orang lain, karena mereka tidak merasakan apa yang lagi kita rasakan sekarang. Pikirkan dirimu dulu, cintai dirimu dulu, karena kita tidak mungkin langsung berdiri tegak kalau diri kita sendiri belum sembuh. Mencintai diri sendiri artinya bukan melulu menerima diri kita dengan apa yang terlihat saja, seperti penampilan fisik, melainkan lebih dari yang terlihat. Manusia dianugerahi pikiran serta perasaan, sehingga hal tersebut menjadikan kita berbeda dari makhluk yang lainnya. Kita dianugerahi emosi yang beraneka ragam untuk bisa kita rasakan. Emosi-emosi ini menjadi bumbu kehidupan dan membantu kita untuk bertahan. Namun, seringkali kita hanya memilih dan memperbolehkan diri kita untuk merasakan emosi-emosi atau perasaan-perasaan tertentu. Kita mencegah diri kita untuk merasakan emosi negatif, misalnya emosi kesedihan. Untuk mengekspresikan emosi sedih, tidak jarang kita akan menangis. Tapi kenyataannya, kita sebisa mungkin mencegah hal itu. Karena pandangan sosial pada umumnya mengenai air mata adalah sebuah tanda kelemahan. Pandangan sosial inilah yang sesungguhnya menghambat penerimaan diri kita menjadi diri kita yang unik dan berharga. Maka tidak jarang kita berpura-pura merasa baik-baik saja. Padahal merasa tidak baik-baik saja bukan sebuah dosa. Begitu mudahnya kita menyatakan cinta kepada orang yang kita sayangi. Begitu mudahnya kita memeluk orang lain ketika dia merasa bersedih. Melakukan segala cara untuk menghiburnya. Dan begitu mudahnya kita mengapresiasi pekerjaan orang lain. Jika kita bisa melakukan tindakan cinta pada orang lain, bukankah kita sebenarnya bisa melakukan terhadap diri sendiri? Maukah kita menerima dan memeluk diri kita ketika kita sedang bersedih, takut, bahkan marah? Sederhana memvalidasi perasaan yang kita rasakan, yang merupakan wujud kasih sayang kepada diri kita. Mengapa kita selalu merasa perlu untuk menjadi kuat? Mengapa kita tidak merasa bersalah saat ingin berhenti sejenak dan menarik diri sebelum nanti kembali berjuang? Kita dituntut untuk langsung bersyukur terhadap semua masalah yang kita hadapi, dengan selalu melihat bahwa orang lain banyak yang mengalami hal buruk dan hal yang lebih buruk daripada kita. Tapi apakah itu akan berhasil? Yang harus kita terima dalam setiap episode kehidupan ini adalah bukan hanya bahagia-bahagianya saja, bukan hanya senang-senangnya saja, bukan hanya keberuntungannya saja, tapi harus satu paket dengan sedihnya, sakitnya, gagalnya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, dan semua yang Ia takdirkan untuk kita pasti ada kebaikan di baliknya. Artinya, tidak apa-apa kok untuk tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa kok untuk mengeluh. Tidak apa-apa kok merasa sakit hati, merasa gagal, merasa dihianati, dan hal-hal negatif lainnya.
Kenapa kita boleh merasa senang saat bahagia dan gak boleh sedih saat terkena musibah? Teman-teman, gak apa-apa kok untuk merasa tidak baik-baik saja. Kita ini hanya manusia yang diciptakan Tuhan dengan kebaikan sepaket dengan masalahnya. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Jangan menahan perasaan buruk hanya karena merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang merasa kesepian atau tersesat atau tidak termotivasi. Jangan khawatir tentang apa yang dikatakan orang lain, karena hanya kamu yang merasakan perasaan itu tidak baik-baik saja. Kalau kamu tetap mengaku bahwa kamu lagi baik-baik saja, sedangkan kenyataannya bahwa kamu lagi tidak baik-baik saja, apakah itu bisa memulihkan keadaan? 100% tidak, karena memang bukan begitu cara kerjanya. Nikmati perasaanmu dulu. Kalau kamu mau menangis, menangislah sepuasnya. Kalau kamu mau marah, marahlah sepuasnya. Kalau mau berteriak, berteriaklah sepuasnya. Karena nggak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Nikmati perasaanmu dulu. Kalau mau sendiri, lakukanlah. Jangan takut dikatakan lemah. Biarkan perasaanmu itu mengalir dalam dirimu. Ambil waktumu, berjalanlah dengan galaunya pikiranmu. Hidup itu berarti bahwa kamu akan jatuh sejuta kali untuk melatihmu bangkit sejuta kali. Kamu akan terluka dan menangis untuk membuatmu kuat dan kokoh. Sehingga ketika luka yang serupa muncul, kamu cukup kuat untuk tidak menangis lagi. Hidup berarti kamu akan mendaki bersusah payah, lalu meluncur dengan kalah sehingga harus gigih mendaki lagi untuk mencapai puncak yang saat kamu melihatnya ke bawah, kamu bisa dengan sumringah, dengan senangnya merasa betapa kita tidak menyangka bahwa kamu bisa sampai di titik ini dan melewati segala macam apa yang ada di bawahmu. Hidup berarti kamu akan ditempa berkali-kali, sehingga kamu akan cukup kuat dan bisa beristirahat dengan tenangnya nanti. Pada akhirnya, semua akan kembali pada kemampuan kita menyembuhkan diri. Pada akhirnya, semua akan kembali pada kemampuan kita menerima perasaan sedih. Tidak perlu sekuat tenaga menolak segala kecewa. Tidak perlu mengelak jika memang sedang tidak baik-baik saja. Karena proses menjadi dewasa penuh dengan jalan yang berliku. Karena menjadi manusia berarti kita bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Segala kesedihan akan terlewatkan. Tenang saja. Ingat, semuanya tidak ada yang abadi. Kebahagiaan hanya sementara, kesedihan hanya sementara, keberhasilan hanya sementara, kegagalan pun hanya sementara. Semua ada masanya. Terima kasih.